Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Azizah Nur Islami, Teisha Novita Sari, Sahna Tiara Ariza, Yunia Revianti, dan Siti Fatimah akan membahas tentang lembaga wakaf. Sejarah wakaf. Esensi wakaf pada dasarnya telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, termasuk di kalangan non-muslim. Hanya saja apa yang dilakukan oleh umat terdahulu bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, melainkan persembahan untuk kepercayaan mereka. Kondisi ini menjadi penyebab ulama besar seperti Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada wakaf sebelum umat Islam. Sejarah wakaf dibagi dalam dua kelompok, yaitu masa Rasulullah dan para sahabat dan masa dinasti-dinasti Islam. Yang pertama, masa Rasulullah dan para sahabat. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang siapa yang melakukan wakaf pertama kali. Sebagian mengatakan bahwa wakaf dilakukan oleh Rasulullah atas pembangunan masjid, dan sebagian lagi mengatakan dilakukan oleh sahabat Umar atas tanahnya di Khaybar. Rasulullah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Selanjutnya disusul oleh para sahabat lainnya, seperti Abu Thalha yang mewakafkan kebunnya, Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah, Utsman bin Affan menyedekahkan hartanya di Khaybar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwan, dan Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, masa dinasti Islam. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pelaksanaan wakaf menjadi lebih luas lagi, yaitu untuk turut membangun solidaritas umat dan ekonomi masyarakat. Pada dinasti Abbasiyah, pengelolaan wakaf baik secara administrasi dan independen dilakukan oleh lembaga disebut dengan Sod al-Wukuf. Pada masa Ayyubiyah, terjadi lompatan besar dalam berwakaf. Dinasti Utsmani yang menguasai sebagian besar wilayah negara Arab menerapkan syariah Islam dengan lebih mudah, termasuk mengatur tentang wakaf yang mulai diberlakukan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriah. Selanjutnya tahun 1280 Hijriah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan dan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsman dan tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut, di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa, berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Secara syariah, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Perbedaan pandangan tentang terminologi wakaf adalah sebagai berikut. 1. Mazhab Hanafi. 2. Mazhab Maliki. 3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Jenis-jenis wakaf berdasarkan peruntukan: wakaf ahli atau wakaf zuri, wakaf khairi atau kebajikan. 2. Berdasarkan jenis harta: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, benda bergerak berupa uang atau wakaf tunai, cash wakaf. 3. Berdasarkan waktu: mu'abbad, mu'aqqad. 4. Berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan: mubayyir atau zati, istismari. Sasaran dan tujuan wakaf.
Secara umum, tujuan wakaf adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperoleh pahala dari pemanfaatan harta yang diwakafkan yang akan terus mengalir walaupun pewakaf sudah meninggal dunia. Selain itu, wakaf memiliki fungsi sosial karena sasaran wakaf bukan sekedar untuk fakir miskin tetapi juga untuk kepentingan publik dan masyarakat luas. Wakaf memiliki sasaran khusus yaitu satu semangat keagamaan. Sasaran wakaf ini berperan sebagai saran untuk mewujudkan sesuatu yang diniatkan oleh seorang pewakaf. Dengan wakaf, pewakaf berniat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesinambungan pahala, yaitu selama harta yang diwakafkan memberi manfaat sekalipun ia telah meninggal dunia. Yang kedua, semangat sosial. Sasaran ini diarahkan pada aktivitas kebajikan, didasarkan pada kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Yang ketiga, motivasi keluarga. Motivasi ini ingin menjadikan wakaf sebagai saran untuk mewujudkan rasa tanggung jawab kepada keluarga, terutama sebagai jaminan hidup di masa depan. Namun, wakaf tidak dapat diperuntukkan untuk diri pewakaf sendiri ataupun pada janin yang masih dalam kandungan. Yang keempat, dorongan kondisional. Terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang akan menanggungnya, atau seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarganya. Dengan wakaf, pewakaf bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut. Yang kelima, dorongan naluri. Naluri manusia memang tidak ingin lepas dari kepemilikannya. Setiap orang cenderung ingin menjaga peninggalan harta orang tua atau kakeknya dari kehancuran atau kemusnahan. Dengan wakaf, maka dia akan terdorong untuk membatasi pembelanjaan dengan berniat wakaf kepada seseorang atau lembaga tertentu. Dia bisa menyalurkan hartanya dengan baik, tidak khawatir terjadi pemborosan atau kepunahan kekayaan. Dasar-dasar syariah. Perintah untuk melakukan wakaf serta sumber hukum mengenai wakaf terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan manusia untuk memberikan wakaf untuk kemaslahatan umat manusia, dan pahalanya akan tetap mengalir pada pewakaf sekalipun ia telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan masih memberikan manfaat. Rukun wakaf. Ada 4 rukun wakaf atau unsur-unsur wakaf, yaitu 1. Ada orang berwakaf atau wakif. 2. Ada benda yang diwakafkan atau mauquf. 3. Tujuan wakaf atau mauquf alaihi. 4. Pernyataan wakaf atau sigot wakaf. Syarat-syarat wakaf. Adapun syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut. 1. Untuk selama-lamanya. 2. Tidak boleh dicabut. 3. Pemilik wakaf tidak boleh dipindah tangankan. 4. Setiap waktu harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya yaitu wakaf adalah menahan benda yang tidak mudah rusak atau musnah untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara dengan tujuan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut jumhur ulama, boleh menghibahkan apa saja kecuali yang tidak halal seperti anjing tidak boleh dimiliki. Rukun dan syarat wakaf meliputi yang pertama,
ada orang yang berwakaf atau wakif. Yang kedua, ada benda yang diwakafkan atau mauquf. Yang ketiga, ada tujuan wakaf, yaitu mauquf alaih. Yang keempat, pernyataan wakaf atau sigap wakaf. Wakaf terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wakaf curi atau keluarga, disebut juga wakaf khusus, dan wakaf ahli ialah wakaf yang ditunjukkan untuk orang-orang tertentu, baik keluarga, wakif, atau orang lain. Yang kedua, wakaf khairi, yaitu wakaf yang ditunjukkan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah wakaf yang hakiki, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu meninggal, dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.